keluarga besar Gereja Kemuliaan Sion Sudirman yang Tuhan Yesus berkati dan Tuhan Yesus kasihi. Minggu ketiga tanggal 19 di bulan September ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yoli Tuju dengan tema berjalan dengan Yesus. Untuk itu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang dari kerajaan surga, Engkau Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Raja segala Raja, Engkau patut terima puji-pujian, hormat dan kemuliaan dari kami Bapa. Bapa, di siang hari ini kami akan beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Untuk Bapa, kami mempersiapkan hati pikiran kami, fokus kami kepada Bapa. Untuk Bapa, ibadah ini kami tabiskan dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya jadi di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Hosiana, terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami ya Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai. Walaupun di tengah situasi dan kondisi saat ini, kami mau selalu ingin bersama-Mu ya Tuhan. Merasakan keindahan dan arti kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau nyanyikan bersama-sama. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan kita nyanyikan bersama-sama puja ini. Katakan, jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan bersama-sama, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, syukur bagi nama-Mu yang Engkau baik Tuhan, sungguh baik dalam hidup kami. Tiada Allah yang sama seperti-Mu, dahsyat perbuatan-Mu, Engkau luar biasa, Kau Allah yang hebat. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami mau katakan bersama-sama, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari nyatakan bersama-sama, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Shalom jemaat GKI Sudirman yang siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Mari kita bersorak memuji Dia, Yesus Kristus Tuhan di atas segalanya. Amin. Mari jemaat Tuhan nyanyikan bersama-sama pujian ini. Arti hidupku ku temukan dalam setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa. Kau kan
selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa. Mari jemaat Tuhan katakan bersama-sama. Arti hidupku ku temukan dalam-Mu, setiap janji-Mu menuntun langkahku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa, ku kan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Firman Tuhan berkata di kitab Mazmur, janji Tuhan adalah janji yang murni. Jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Dan kasih setia Tuhan dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selamanya. Kami mau terus memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran. Dan kami mau katakan bersama-sama, Takkan ku menyerah walau badai menerpa, ku kan berlari dengan segenap kuatku. Takkan ku menyerah walau badai menerpa, ku kan berlari dengan segenap kuatku. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selama mentari bersinar, selama bumi berputar, selamanya janji-Mu tak berubah di dalam hidupku. Selama nafasku berhembus, selama jantungku berdetak, selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Selamanya ku kan ikuti setiap rencana-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, keluarga GKS Sudirman yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali berjumpa di dalam ibadah raya Gereja Kemuliaan Sion pada siang hari ini. Dan ini doa saya dan iman saya bahwa Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Kita semua ada dalam keadaan baik, tentu saja ada dalam keadaan sehat, dan terus menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa. Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, mari Bapak Ibu Saudara
yang terkasih di dalam Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat perkenanan-Mu. Di siang hari ini, kami Tuhan mau mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, bahkan setiap Tuhan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu itu Tuhan, Engkau urapi, biarlah itu adalah isi hati-Mu. Dan semua yang mendengarkan Tuhan, Engkau juga urapi pendengaran semua umat-umat-Mu, sehingga mereka boleh Tuhan menerima berkat yang Kau sediakan bagi setiap kami semua. Kami bersyukur Tuhan, Roh Kudus memimpin kami Tuhan kepada kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kali ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, Jalan Bersama dengan Yesus. Nah, pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Kitab Ulangan pasal 31. Nah, pasti kita tahu bahwa Kitab Ulangan pasal 31 ini menceritakan dan mengisahkan mengenai Musa dan Yosua. Nah, saya mau baca mulai dari ayat Ulangan 31, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8, Saudara. Mari kita sama-sama membaca. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, "Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini akan kau seberangi. Tuhan, Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukan terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu. Dan terhadap negeri mereka, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu." Ayat yang ke-6, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gentar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dan Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati." Haleluya. Puji nama Tuhan. Sampai sejauh ini nats pembacaan firman Tuhan kita di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 hingga ayat yang ke-5. Nah, tidak dapat kita pungkiri, Saudara, bahwa Musa adalah salah satu nabi terpenting dalam sejarah bangsa Israel. Nah, kita pun pasti sudah sering, bahkan tahu persis mengenai perjalanan kehidupan Musa yang tercatat di dalam firman Tuhan. Mulai ketika dia dilahirkan, ketika dia dibuang ke sungai, Saudara, dan kemudian dia bertumbuh di dalam kerajaan Mesir, Saudara, dan akhirnya kemudian dia dipakai Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri perbudakan Mesir. Nah, kita tahu semua bahwa Musa adalah orang yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Walaupun demikian, karena Musa telah melanggar perintah Tuhan, yaitu ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk berbicara kepada bukit batu,
agar keluar air dari batu tersebut, akan tetapi Musa justru memukul bukit batu itu dengan tongkatnya. Maka Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Nah, kisah ini ditulis di dalam Bilangan pasal 20 ayat 7-12. Nah, kita tahu semua cerita mengenai Musa ketika Musa diminta oleh Tuhan untuk berbicara kepada batu, saudara, supaya dari batu itu akan keluar air, tetapi karena Musa tidak menguasai dirinya, saudara, dia bukannya berbicara kepada batu, bahkan dia memukul batu itu. Nah, hal ini yang kemudian membuat Musa akhirnya tidak masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Nah, Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian tersebut. Walaupun demikian, Musa juga, saudara, tidak patah hati, saudara, untuk meninggalkan tanggung jawabnya untuk memimpin bangsa Israel. Satu hal yang sangat luar biasa, bahkan ketika dia tahu bahwa Tuhan sudah berketetapan untuk tidak membawa Musa yang masuk ke dalam tanah Kanaan, tetapi Musa tidak patah hati, saudara, dan dia tetap bersemangat untuk terus melayani Tuhan, saudara. Membawa bangsa Israel, menuntun bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Walaupun harus melalui Yosua, saudara. Kita tahu ceritanya di dalam pembacaan ini, saudara. Ya, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam usianya yang Musa yang sudah 120 tahun, Musa pun menyampaikan salah satu perkataan terakhirnya, saudara, kepada seluruh bangsa Israel. Nah, apa yang disampaikan Musa ini sangat penting, saudara. Karena Musa tahu bahwa ia sendiri sudah tidak kuat lagi, sudah tidak seperti dulu. Ia pun tahu bahwa Tuhan sudah tidak mengizinkan dia masuk ke dalam tanah perjanjian, saudara. Nah, perkataan penting apa, saudara, yang ingin Musa sampaikan kepada bangsa Israel pada saat itu? Nah, saya mencatat hal-hal penting. Yang pertama adalah Musa mau mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, saudara, bahwa sesungguhnya Tuhan yang menuntun mereka sampai saat ini. Tercatat di dalam ayat 3a, saudara. Musa mau sampaikan kepada bangsa Israel bahwa sesungguhnya Tuhan ada atas mereka. Tuhan menuntun mereka sampai saat ini. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Bangsa Israel dapat keluar dari tanah Mesir, dari negeri perbudakan Mesir, bukan karena kekuatan mereka sendiri, saudara. Ini yang ingin Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Melainkan karena Tuhan yang berinisiatif dan Tuhan yang berkehendak. Mereka pun dapat berjalan di padang gurun tanpa kekurangan satupun yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ceritanya ini. Ketika bangsa Israel harus melewati padang gurun, saudara. Kalau kita yang sudah pernah datang di tanah Mesir, atau kita sudah pernah melihat suasana, kondisi, apa yang disebut padang gurun, pasti kita tahu. Di siang hari, saudara, kepanasan yang luar biasa. Karena di sana hanya ada pasir dan batu, saudara. Udaranya pasti terik panas, saudara. Tapi bangsa Israel dituntun Tuhan, disertai Tuhan dengan luar biasa. Di siang hari mereka tidak kepanasan, saudara. Mereka menerima perlindungan dari Tuhan. Ada tiang awan yang menuntun mereka sehingga mereka tidak kepanasan. Bahkan mengenai makan, ada makanan yang turun langsung dari surga, saudara. Mana yang turun dari surga? Yang membuat bangsa Israel tidak akan pernah kelaparan. Di malam hari ketika keadaan begitu dingin, angin yang begitu kencang, bangsa Israel pun dipelihara oleh Tuhan dengan tiang api yang menjaga mereka. Bahkan binatang-binatang padang gurun yang beracun tidak bisa mendekati mereka pada malam hari. Karena ada Allah yang menjaga mereka, saudara.
Luar biasa penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Dan Musa mau mengingatkan saudara bangsa Israel bahwa Tuhan yang menuntun mereka sampai saat ini. Yang kedua saudara, yang ingin Musa sampaikan kepada bangsa Israel. Musa mau menyampaikan bahwa Yosua adalah generasi selanjutnya yang akan memimpin bangsa Israel. Musa declare kepada bangsa Israel untuk mereka mempersiapkan diri bahwa selanjutnya yang akan memimpin mereka adalah Yosua. Jadi Musa tahu benar, saudara. Ini penting menunjukkan kejelasan otoritas tertinggi atas bangsa Israel, supaya mereka bisa dituntun, supaya mereka bisa dengar, supaya mereka bisa melakukan apa yang pemimpin inginkan, saudara. Dalam hal ini, saudara, Musa juga mempersiapkan diri, regenerasi bagi orang yang akan melanjutkan kepemimpinan. Satu hal yang luar biasa dari Musa, saudara. Artinya dia tidak egois, saudara. Dia tidak ingin terus memegang kekuasaan. Dia tidak ingin ada di zona di mana sebagian orang menginginkan posisi itu sebagai pemimpin. Yang hanya melihat sebagai pemimpin itu disegani dan dihormati. Namun di sisi lain tidak melihat bahwa pemimpin itu menanggung tanggungan yang luar biasa, saudara. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang Musa mau sampaikan kepada bangsa Israel. Bahwa Yosua selanjutnya yang akan memimpin mereka. Yang ketiga, saudara, Musa mau menyampaikan bahwa Tuhan akan terus menyertai bangsa Israel untuk sampai masuk ke dalam tanah perjanjian, bahkan mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sana, tercatat di ayat yang keempat sampai yang kelima, saudara. Perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, dan pada kesempatan itu Musa mau menyampaikan bahwa janji Tuhan akan terus terjadi atas bangsa Israel. Tuhan akan memberi kemenangan bagi bangsa ini. Ini yang Musa ingin sampaikan, saudara. Musa tidak menginginkan janji-janji firman Tuhan, janji Tuhan sendiri untuk bangsa Israel akan terlupakan. Dia kembali mengingatkan umat Israel, ingat bahwa Tuhan tetap ada bersama engkau. Yang keempat, saudara, Musa adalah tipikal orang yang tidak jemu-jemu untuk terus menyampaikan kebenaran atau suara Tuhan. Musa menyampaikan agar bangsa Israel tidak takut dan tidak gentar. Namun biarlah bangsa Israel menguatkan diri mereka dan meneguhkan hati mereka. Seperti yang tertulis di dalam ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Musa berkali-kali mengingatkan agar bangsa Israel dan Yosua sebagai orang yang akan menggantikan Musa untuk memimpin bangsa tersebut agar tidak takut dan tidak gentar, saudara, serta menguatkan dan meneguhkan hati mereka. Sebenarnya ini adalah firman Tuhan sendiri yang nantinya juga akan disampaikan kepada Yosua, saudara. Tapi Musa ingin sampaikan kembali kepada bangsa Israel. Karena ini hal yang penting, saudara. Dia tahu apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Kalau Musa sudah tidak ada, akan seperti apa? Mungkin sebagian akan mengalami ketakutan, akan mengalami kekhawatiran. Bahkan apa yang sering dialami oleh bangsa Israel pada saat itu adalah mereka mulai bersungut-sungut. Musa tahu, saudara. Musa tahu. Sehingga dia mau katakan janji Tuhan supaya bangsa Israel tidak takut dan tidak gentar. Sebaliknya mereka harus meneguhkan hati mereka dan menguatkan hati mereka. Apa relevansinya, saudara? Kisah yang kita baca di dalam Kejadian 31 ini. Kisah mengenai Musa dan Yosua
terhadap kondisi kita saat ini. Pasti ada banyak, saudara. Ada banyak relevansi yang kita bisa ambil dari kisah ini. Hari-hari ini, saudara, bahkan kita semua yang menyaksikan tayangan ini, saudara, bangsa kita, bahkan seluruh dunia masih belum terlepas dari pandemi, saudara, dari virus COVID-19, saudara. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan, bahkan hal-hal yang menakutkan, saudara, terus membayangi perjalanan kehidupan kita. Bahkan ada yang sampai hidupnya penuh dengan paranoid, saudara. Hidupnya penuh dengan trauma karena keadaan seperti ini. Namun Tuhan mau ingatkan buat kita, saudara. Seperti bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka mulai takut. Ketika mereka mulai mendengar bahwa sebentar lagi Musa nggak ada, akan seperti apa. Tuhan juga mau sampaikan kepada kita. Jangan takut, saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan ada berjalan di depanmu. Dia yang akan memimpin hidupmu. Masa depanmu aman di dalam Dia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Berapa banyak kita yang sering kali merasa takut ketika kita menghadapi kondisi yang baru. Takut akan perubahan. Mungkin ketika kita harus berhenti dari pekerjaan kita karena kondisi seperti ini. Mungkin ketika kita kehilangan peluang-peluang bisnis yang begitu baik. Kita mulai takut, kita mulai khawatir. Tuhan mau sampaikan, jangan kamu takut dan jangan kamu khawatir. Aku Tuhan menyertai engkau. Dia adalah Allah Immanuel. Mungkin sebagian kita bergumul karena sakit penyakit yang sepertinya tidak berubah, saudara. Tuhan mau katakan kepada engkau, percayalah kepada Tuhan. Jangan kamu takut dan jangan kamu khawatir. Bukankah Tuhan berkata, serahkan khawatirmu kepadaku, sebab aku Tuhan yang memelihara engkau. Supaya kita bisa masuk di dalam kehidupan yang penuh dengan kelimpahan akan anugerah berkat Tuhan. Supaya kita bisa mengakhiri kehidupan kita, bahkan sampai finishing well, untuk menerima mahkota kehidupan yang kekal. Perjalanan ini kita harus jalani dengan penuh sukacita, saudara. Jangan takut. Tuhan beserta dengan engkau. Saya teringat satu pujian, saudara. Pujian lama, saudara. Sejak saya masih kecil, saya seringkali menyanyikan pujian ini. Dan barangkali kita diingatkan kembali untuk kita bisa mengalami kasih Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, lagu ini, saudara, sering kita dengarkan ketika kita masih kecil, saudara, pada saat saya masih kecil. Dan pesan dari lagu ini nih sungguh sangat sederhana, tetapi sesungguhnya pesannya begitu kuat, saudara. Berjalan bersama dengan Yesus setiap hari, jalan serta Yesus, baik dalam suka maupun dalam duka. Mari kita mau berjalan bersama dengan Yesus, karena kita tahu kalau kita bersama dengan Yesus, Dia yang menyertai kita, kita akan jadi orang-orang yang menang, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang perlu kita perhatikan, hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, saudara. Sehingga tidak akan banyak cerita lagi yang akan kita dengar, mengalami kelelahan, mengalami kecapean, mengalami hal-hal yang begitu luar biasa, sehingga seolah-olah
berjalan dengan Yesus itu adalah suatu hal yang begitu sangat berat. Nah, hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan, saudara? Saya mencatat yang pertama adalah bagaimana ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, kita fokus kepada Yesus. Kita tahu siapa orang, siapa pribadi yang berjalan bersama dengan kita, saudara. Dialah Yesus yang Maha Kuasa, saudara. Dia yang mampu melakukan segala perkara. Dan firman Tuhan katakan bagi dia tidak ada yang mustahil. Ketika kita berjalan dengan Yesus, biarkan dia yang memandu kehidupan kita. Biarkan dia yang memimpin kehidupan kita. Kita mengikuti rules, aturan-aturan yang sudah dia tetapkan di dalam firman-Nya, saudara. Dan saya percaya kita tidak akan mengalami kelelahan yang luar biasa. Memang saudara, berjalan dengan Yesus penuh pengorbanan. Mengorbankan segala hal yang sifatnya duniawi. Mengorbankan segala hal yang melekat dalam kehidupan kita, yaitu kedagingan kita, saudara. Pengorbanan yang kita lakukan adalah bagaimana kita juga mau melepaskan hak kita, saudara. Namun ketika kita mengerti prinsip berjalan dengan Yesus, menyerahkan seluruh kehidupan kita, tubuh, roh, dan jiwa kita bersama dengan Yesus. Firman Tuhan katakan ketika dia ada bersama dengan engkau, engkau ada di dalam dia dan dia ada di dalamku. Mintalah apa saja yang engkau kehendaki, kamu akan menerimanya. Ada otoritas kuasa yang begitu besar yang Tuhan sertakan di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita, saudara. Jangan kita mengandalkan yang di depan adalah kekuatan dan kepintaran kita. Tetapi mari kita mau andalkan Tuhan. Tuhan yang melengkapi kita dengan hikmat-Nya. Pengetahuan yang dia berikan itu sebagai pelengkap untuk kita bisa sempurna berjalan bersama dengan Yesus. Abaikan hal-hal yang mengalihkan fokus kita kepada Tuhan. Mulai kita, saudara, mulai kita belajar untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Makan firman Tuhan. Bahkan kalau tubuh kita harus diberi makan pagi, siang, dan malam, saudara. Nah, berjalan bersama dengan Yesus, ini bicara mengenai kehidupan rohani kita, saudara. Kehidupan rohani kita yang kuat akan dimanifestasikan dengan perbuatan-perbuatan kita juga yang berkenan kepada Tuhan. Mulai makan firman Tuhan, supaya kita tidak kelelahan, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, giatkan waktu doamu. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Bangun hubungan di dalam mesbah keluarga, di dalam saat teduh. Sehingga kita tahu tujuan hidupan kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang lebih peka terhadap rancangan Tuhan dan tujuan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dan satu hal yang paling penting, saudara. Mari, saudara, kembali kita diingatkan untuk memiliki iman yang teguh. Iman yang murni, saudara, pada Tuhan. Bukan iman yang palsu. Bukan iman yang sebagai cadangan aja. Iman sebagai serap aja. Bukan, saudara. Karena banyak orang, iman itu menjadi alternatif. Iman kita kepada Tuhan itu menjadi alternatif. Ketika kita dengan daya upaya kita, usaha kita, kemampuan kita, semuanya sudah menjadi buntu. Nah, akhirnya kembali kita sudah beriman pada Tuhan. Kita sudah mengeluarkan begitu banyak effort, energi, dan akhirnya kita mengalami kelelahan, dan akhirnya baru kita punya iman pada Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau katakan, percaya kepada Tuhan. Jangan kamu takut, jangan kamu khawatir. Kuatkan dan teguhkan hatimu, seperti yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel, supaya mereka bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Hal yang sama Tuhan mau sampaikan kepada kita, saudara.
Tetap percaya kepada Tuhan, punya iman kepada Tuhan. Dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu bimbang hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan yang akan memimpin engkau sampai kepada tujuannya. Bahkan sampai kita finishing well. Puji nama Tuhan, saudara. Saya percaya kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan. Sebagaimana bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Walaupun harus melewati begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan. Karena juga pemberontakan mereka. Namun akhirnya Tuhan tetap mengasihi mereka. Dan Tuhan mau sampaikan, saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kamu takut. Kamu pasti masuk di dalam tanah perjanjian. Sama halnya dengan saya dan saudara. Apa yang kita hadapi hari-hari ini, saudara, jangan kamu takut. Mungkin kita sedang ada di persimpangan jalan. Mungkin kita orang yang saat ini sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Sedang mengalami proses ujian yang luar biasa. Tuhan mau ingatkan, Dia ada bersama dengan engkau. Dia Tuhan Allah Immanuel yang ada bersama dengan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kamu takut. Percaya saja kepada Tuhan. Kamu akan melihat kemenangan terjadi atas hidupmu. Kemenangan atas masa depanmu, atas usahamu, bahkan atas pelayananmu, atas keluargamu, atas studimu, pekerjaanmu, dan ada banyak lagi yang Tuhan janjikan kemenangan pasti terjadi di sini. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan sudah selesai saya sampaikan. Saya percaya Roh Kudus yang akan menyempurnakan dalam kehidupan kita semua. Untuk tetap fokus kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan. Bagian kita adalah percaya. Bagian Tuhan adalah memelihara engkau. Memelihara saya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu GKI Sudirman. Terima kasih, saya Markus Siregar. Saya dikasih kesempatan untuk bersaksi mengenai pengalaman hidup saya, mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus, dan pengalaman hidup saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini semua dimulai ketika awal bulan Mei lalu, saya terkena COVID-19 dan saya dirujuk ke Wisma Atlet. Sampai sana, kondisi saya tidak membaik, semakin menurun, semakin buruk. Sehingga dokter di Wisma Atlet memutuskan saya untuk ke HCU. Di ruang HCU pun saya makin turun. Saya dibawa ke ICU Wisma Atlet juga makin menurun. Sehingga dokter bilang saya harus tidak sadarkan diri dan dipasang ventilator. Singkat cerita, saya tidak tahu yang terjadi. Tiba-tiba saya melek, saya sadar. Saya di ruangan berbeda dengan para dokter dan suster di sekitar saya. Dan mereka seperti sangat gembira melihat saya sudah sadar, saya sudah bangun. Dan salah satu suster bantu memegangin tab yang dari RSCM dan menyambungkan video call dengan orang-orang terkasih keluarga saya lewat video call di tabnya RSCM. Dan keluarga saya sempat berdoa buat saya, dan saya seperti orang bingung karena saya nggak sadar ada apa ini. Dan ternyata salah seorang suster bilang, Pak Markus sudah 10 hari tidak sadar. Ternyata saya sudah tidak sadar dalam 10 hari, dan saya saat itu ada di ruang ICU, dan saya merasakan kesakitan di tenggorokan saya merasakan banyak darah, banyak lendir yang saya tidak bisa telan atau saya tidak bisa buang karena mulut saya masih ada ventilator, mulut saya dalam kondisi terbuka terus. Akhirnya saya selalu minta pertolongan suster untuk disedot. Setiap disedot itu rasanya sangat sakit. Tapi kalau tidak disedot saya panik, saya tidak bisa nafas. Jadi saya meronta-meronta, selalu minta untuk suster disedot. Tapi saya bisa menemukan
ketenangan, dan akhirnya saya tertidur. Saya tidak tahu berapa lama saya tidur, tapi ketika saya bangun, saya merasakan suasananya sudah berbeda. Saya merasakan ketenangan, saya merasakan kedamaian, saya merasakan sejuk seperti angin sepoi-sepoi di ruangan ICU itu. Dan ketika saya membuka mata saya lihat ke arah kanan saya, itu ada Tuhan Yesus di situ sedang berdiri, sedang melihat ke arah saya, dan dia menaruh tangannya di badan saya. Seketika itu juga saya merasakan dan saya tahu saya pasti sembuh. Karena saya tahu Tuhan ada buat saya. Tuhan sungguh baik. Dia jaga saya seperti seorang bapa jaga anaknya. Dia tidak suruh malaikat, dia tidak suruh siapapun menjaga saya, tapi dia turun langsung sebagai bapa yang jaga anaknya yang sedang sakit. Dan saat itu saya seperti sering berbicara sama Tuhan. Tuhan sering ngobrol sama saya. Saya dengar suaranya sungguh lembut, sungguh penuh otoritas, sungguh penuh kasih sayang. Dan suaranya itu sangat menguatkan. Setiap saya merasa down, suaranya selalu menguatkan saya. Setiap saya nggak mau makan, Tuhan yang bujuk saya. Ayo kita makan. Setiap saya merasakan bosan, Tuhan selalu hibur saya. Sampai saya itu diberitahu Tuhan terus apa yang akan terjadi ke depannya. Tuhan selalu bicara sama saya, dia bilang, Markus, kamu makan, habis kamu makan, kita pindah ruangan. Setelah saya makan, suster dan dokter datang, mereka lihat, loh, ini makanannya sudah habis, Pak. Oke, Pak, Bapak habis ini pindah ruangan ya. Saya sampai ke ruangan HCU. Seperti itu juga Tuhan selalu ngobrol sama saya, dan Tuhan bilang, Markus, besok kamu pindah ruangan ke ruang perawatan. Tidak lama Tuhan ngobrol, ada dokter juga di ruang HCU, dia yang bertanggung jawab untuk pasien-pasien di situ. Dokter bilang sama suster yang ikut kontrol saat itu, ini Pak Markus saturasinya udah bagus. Coba suster carikan tempat di ruang perawatan. Kalau ada kamar kosong, tempat tidur kosong, biar dia pindah. Setelah saya pindah di ruang perawatan, tetap perlindungan Tuhan, tetap penyertaan Tuhan terus ada buat saya. Sehingga saya ngerasa saya lagi dimanja banget sama Tuhan. Saya ngomong apapun, Tuhan langsung jawab. Persis seperti kita ngobrol sama Papa kita langsung. Seperti kita ngobrol sama orang yang berhadapan sama kita langsung. Kita ngobrol, bicara, tanya jawab, semua langsung dibalas. Di ruang perawatan juga saya dikuatkan oleh seorang dokter yang menasihati saya untuk saya terus bersukacita karena hasil saya sudah negatif. Tes kedua juga sudah negatif. Dan ketika tanggal 27 Mei jam 4 pagi, Tuhan bangunin saya. Tuhan bilang, Markus, hari ini kamu pulang. Sebentar lagi ada dokter, dia akan kasih kabar ini buat kamu. Oke Tuhan. Sekitar 5 menit suara itu bicara. Datanglah dokter jam 4:30 kurang. Dia langsung nyamperin saya, dia cek saya. Dia langsung bilang, apa kabar Pak? Baik dok. Terus dokter itu bilang, Bapak, hari ini Bapak sudah bisa pulang. Saya bilang, oke dok, terima kasih. Saya tahu semua yang akan terjadi karena Tuhan sudah kasih tahu saya. Dan saya tahu perlindungan Tuhan buat saya sungguh nyata. Dan sampai saat ini saya masih berjuang untuk pemulihan yang lebih sempurna lagi untuk fisik saya. Karena kalau teman-teman lihat kondisi nafas saya sampai saat ini masih berat. Itu semua karena saking beratnya derita COVID-19 yang dulu saya alami, tapi saya diselamatkan. Dan saya tahu Tuhan kita hidup. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Bapa yang baik. Dia tidak pernah tinggalin kita. Senakal apa kita, sejahat apa kita, Dia terus ada buat kita. Saya orang yang berdosa, tapi ketika saya ada di lembah kekelaman, Tuhan hadir langsung tolong saya.
Saya cuma mau share, ayo kita klaim kalau kita adalah anak Tuhan. Kita bisa bicara langsung, minta pertolongan langsung, minta ajaran langsung, minta bimbingan langsung. Seperti kita minta ke orang tua kita, dan Tuhan pasti jamah kita. Saya akan menjadi anak yang lebih taat. Saya mau Tuhan rubah saya lebih baik lagi, supaya saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mendoakan hal yang sama untuk kita semua di GKI Sudirman, supaya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Ucapan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena kami berterima kasih kami boleh memuji memuliakan namamu. Kami boleh mendengarkan isi hatimu yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yoli Tujuh Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami hidup berjalan dengan Tuhan Yesus, hidup mengandalkan Tuhan Yesus, karena kami tahu tanpa Tuhan Yesus kami bukan siapa-siapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kami. Kami mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib, dan biarlah Engkau memakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan namamu. Biarkanlah kami berjalan di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, dan kami pada hari ini juga mau berdoa ya Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang sedang sakit Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan mereka, kiranya Engkau menjamah mereka, karena kami percaya Tuhan berkata Tuhan akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan mereka. Dan kami percaya akan janji-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, dan kami percaya pertolonganku datangnya daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat anak-anak di gereja kami Tuhan Yesus, dari anak-anak sampai taruna sampai anak-anak yang sudah mau dewasa Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu, kiranya roh takut akan Tuhan ada di dalam anak-anak kami Tuhan Yesus, karena firman-Mu berkata bahwa masa depan itu sungguh ada, dan harapan-Mu tidak akan hilang. Dan kami percayakan ini semua kepadamu Tuhan. Kami percayakan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak yang Tuhan percayakan buat kami. Biarlah Engkau memberkati mereka semua Tuhan Yesus tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Lindungilah bangsa kami Tuhan Yesus. Jauhkan bangsa kami daripada yang jahat Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera sukacita daripada Tuhan Yesus ada di dalam bangsa kami. Pemimpin takut akan Tuhan ada di dalam bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa ini kepada Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja kami minta ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus, biarlah akan terus memimpin menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.